Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Salib Kristus. Sangat bermakna bagi kita orang berdosa. Salib Kristus adalah berkat yang paling bermakna dan paling berharga dalam hidup kita. Karena dengan salib Kristus kita diselamatkan, kita diberkati, kita mendapatkan hidup kekal di sorga. 1 Petrus 3 ayat 18 firman Tuhan berkata, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk dosa-dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Kristus telah mati untuk menebus dosa-dosa kita. Kristus yang benar menebus orang-orang yang tidak benar, supaya olehnya kita dibawa kepada Allah. Kita diselamatkan dari hukuman dosa dan kutuk neraka. Pada saat ini saya ingin membagikan 3 kebenaran, makna dari pengorbanan Tuhan Yesus yang mati di kayu salib untuk menebus kita, orang-orang berdosa, kita orang-orang yang tidak benar, supaya kita diselamatkan dari hukuman neraka kekal. Yang pertama, saudara, makna salib Kristus adalah mendamaikan kita dengan Allah. Kolose 1 ayat 20-22 berkata, dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, setelah ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Puji Tuhan. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sadar atau tidak, setiap manusia yang belum sungguh-sungguh percaya dan bertobat kepada Tuhan Yesus hidup sebagai musuh Allah. Karena hati dan pikirannya dipenuhi dengan kejahatan, dengan dosa. Dan ini terlihat nyata dari perbuatan-perbuatannya yang jahat. Dan oleh kematian Tuhan Yesus di kayu salib, kita yang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat, saudaraku, diperdamaikannya sehingga kita dikuduskan dan dilayakkan di hadapannya. Puji Tuhan, saudaraku. Dan yang kedua, makna salib Kristus adalah melepaskan kita dari pengaruh dunia yang jahat. Galatia 1 ayat 3-4 berkata, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah Bapa kita. Puji Tuhan. Saudara, dunia ini ada di bawah pengaruh si jahat, yaitu iblis yang ingin menjatuhkan setiap orang, siapapun, saudara. Tetapi pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, saudara, yang mati dan dibangkitkan, saudara, pada hari yang ketiga, melepaskan kita dari pengaruh dunia yang jahat ini. 1 Yohanes 5 ayat 19-20 berkata, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah, saudaraku, yaitu Yesus Kristus, telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Amin, saudara. Jadi seluruh dunia ini ada di bawah kuasa si jahat, iblis, saudara. Tetapi kita bersyukur karena Tuhan Yesus Kristus datang, berkorban di kayu salib, saudara, mengaruniakan kepada kita pengertian yang benar, saudara, supaya kita mengenal yang benar di dalam Yesus Kristus, sehingga kita tidak tersesat, kita tidak dipengaruhi, dikuasai oleh si jahat. Makna dari salib Kristus adalah melepaskan kita dari pengaruh si jahat.
Itulah kebenaran yang kedua. Dan kebenaran yang ketiga, saudaraku, makna salib Kristus adalah supaya kita menjadi anak-anak Allah, yaitu ahli-ahli waris oleh Allah. Puji Tuhan. Galatia 4, saudaraku, ayat 5-7 berkata, ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak-anak, maka Allah telah menaruh roh anaknya di dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Puji Tuhan, saudaraku, anugerah yang besar. Jadi karena penebusan oleh salib Kristus, saudaraku, kita yang dahulu takluk di bawah hukum Taurat, takluk di dalam dosa, sudah dikuasai oleh iblis, sekarang kita diselamatkan karena percaya kepada Tuhan Yesus anak Allah, dan kita dapat berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah berkorban di kayu salib, saudara, kita memperoleh keselamatan. Kita bukan hamba lagi yang hidup dalam dosa, dalam pengaruh kuasa si jahat, tetapi sekarang kita adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Puji Tuhan, saudara, percayalah, saudaraku. Jadi inilah 3 kebenaran makna pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Dikuburkan, mati, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga, saudara. Yang pertama, makna salib Kristus adalah mendamaikan kita dengan Allah. Yang kedua, makna salib Kristus adalah melepaskan kita dari pengaruh dunia yang jahat ini. Dan yang ketiga, saudara, makna salib Kristus adalah supaya kita menjadi anak-anak Allah, yaitu ahli-ahli waris oleh Allah. Puji Tuhan. Galatia 6 ayat 14a berkata, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu di kayu salib, sehingga kami dilayakan, kami diselamatkan, kami dibebaskan dari pengaruh dunia iblis yang jahat ini. Bahkan kami diangkat menjadi ahli-ahli waris oleh Allah. Kami bersyukur Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bila kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like dan subscribe supaya kita bisa mengikuti Morning Spirit. Terus bunyikan loncengnya, berikan komen dan bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.